Oke, baik kita lanjut lagi ya. Video kali ini masih lanjutan dari video sebelumnya ya. Tentang pembahasan soal-soal matematika kelas 11 SMA. Materinya statistika regresi. Nomor 3. Seseorang melakukan penelitian tentang pengaruh suhu udara terhadap jumlah pengunjung suatu taman wisata ya. Terus selama sepekan ia mencatat suhu udara pada siang hari dan jumlah pengunjung di taman wisata tersebut dalam bentuk tabel berikut ini. Hari pertama sampai hari ke-7 suhu udara 25, 28, 30, 30, 27. Jumlah pengunjung 640. Hari pertama itu suhunya 25, 640. Hari kedua suhu udaranya 28, 620 gitu ya. Oke, yang A, gambarlah diagram pencar dari data tersebut. Kita disuruh menggambar ya. Oke, kita buat ini suhu udaranya, kita buat itu variabel X ya. Jadi suhu udara itu ini buat variabel X. Oke. Ini udah kita siapkan ya. Saya siapkan ini. Kita tinggal gambar tabelnya. Oke. Oke. Jawab ya. Jawab. Nah, terus yang ini kita lihat ini 25. Jadi yang ini suhu udara ini kita buat dalam derajat Celcius. Ini yang X ini suhu udara yang X ya. Ini X-nya. Ini atau inilah ya. Ini X suhu udara. Ini yang Y-nya. Y. Oke. Nah, kita tinggal lihat suhu udara 25 derajat. Ini 25 derajat. Dia ini 25 derajat 640. 640 ini 625 berarti kira-kira di sinilah kita buat ya. Nah, di sini. Nah, 640 terus ini 28 derajat Celcius 620 berarti dia 26 28 ya 28 derajat Celcius itu 620 berarti ini 28 620 kira-kira di sini ini 625 berarti kira-kira di sini ya. Oke, ini kita buat kira-kira di sini 620. Oke, terus yang ini lagi. Kalau suhu udaranya 30, 540. Kalau 30, ini 30, 540. Ini 550. Berarti kira-kira di sini ya. Nah, gitu aja. Terus tinggal menggambar ini aja. Terus selanjutnya kalau 27 derajat itu pengunjungnya 580 ya, 580. Kalau 27 ini 27 580. Berarti kira-kira mendekati 600 ya, ini 600. Nah, kira-kira di sinilah. Oke, terus kalau dia 25 24 20 30 ada dua ya, 30 ada 480 satu lagi ya. Yang ini 30 480. Ini sebelumnya 480 berarti mendekati 500 ya, yang 30. Terus kalau dia suhu udara hari kelima ini 27 derajat Celcius, 27 ya sudah ya 580. Terus kalau 25 derajat Celcius 610. 610 itu 5. Berarti yang ini 25 610 berarti lebih dari 600 sedikit ya sini.
Oke, kalau 31. Kalau 31 derajat Celcius, pengunjungnya 360. Berarti kalau dia 31, pengunjungnya ini 360. Berarti ini 360, kira-kira di sini lah ya, lewat dikit. Nah, inilah dia. Inilah garis diagram pencar ya, bukan garis diagram pencarnya ini. Ini yang bagian A ya. Terus ini yang bagian A, sini sudah terjawab yang bagian A-nya. Ini yang A. Untuk bagian B kita lanjut ya. Untuk bagian B kita lanjutkan. Oke, kita lanjut bagian B ya. Untuk bagian B, ini hitung koefisien korelasi. Kalau koefisien korelasi itu adalah untuk mencari R. Terus untuk ini R, untuk koefisien determinasi itu R kuadrat. Ini R kuadrat ya. Yang ini determinasi. Ini R kuadrat. Oke. Nah, sekarang yang X, ini tadi yang suhu udara itu, yang variabel X yang kita buat ini, kita ganti pada tabel yang sudah ada ini tabel X, terus atau kolom. Ini untuk yang baris jumlah pengunjung ini kita buat di kolom Y ya. Oke, baru kita cari nanti untuk komponen-komponen ini. Sigma ini kita butuhkan nanti pada saat perhitungan X bar, Y bar. Terus untuk perhitungan ini sigma X kuadrat gitu ya. Oke, lanjut kita buat langsung ya. Kita isi biar cepat. Ini R-nya tadi R. Nah, kita isi 25, 28. Nah, di sini kita isi ya. 25, 28, terus 30, 30. Ini 27, 27, 25, 27, 25, terus 31. Nah, ini kalau kita jumlahkan ini 196. Ini ya, 196. Terus untuk yang Y-nya kita isi nih ya, 640, ini 640, 640, terus 620, 620, 540, terus 480, terus 580, terus 610, terakhir 360. Ini kalau ini kita jumlahkan semua 3.830, 3.830, 3.000, kita buat ya, 3.830. Oke. Nah, terus untuk yang XY berarti kalikan ya, 25 kali untuk XY ini maksudnya X kali Y, berarti kita kalikan X kali Y, X kali Y, nah gitu sampai seterusnya ya, sampai ke bawah ya. Nah, ini 25 kali 640 itu 16.000 ya. Ini 16.000, 16.000. 16.000 terus 28 kali 620 itu 17.360. 17.360. Terus 30 kali 540 16.200. Ini 16.200 ya. 30 kali 480 14.400. 14.400. 27 kali 580 15.660. 15.600 ini 15 ya. 15.660. 25 kali 610
15.250. 15.000 ini 15.600 250 ya, 250. Terus terakhir 31 kali 360 11.160. 11.160. Kita jumlah ke bawah. Hasilnya adalah 106.030. 106.000. Ini 106.030. Oke. X kuadrat. Berarti yang ini ya, ini kuadrat 25 kuadrat, 28 kuadrat untuk X ya. X aja tapi. Berarti 25 kuadrat itu 625. Ini 625. Terus 28 kuadrat itu 784. Terus 30 kuadrat itu 900. Ini juga 900, 30 kuadrat. 27 kuadrat itu 729. 25 kuadrat 625. 31 kuadrat 961. Nah, terus kita jumlahkan, dapatlah hasilnya 5.524. Ini 5.524. Nah, sekarang giliran Y kuadrat 640 kuadrat. Ya kan? Berarti dapatlah itu 409.600 ya. 409.600. Oke. Terus 620 ini 620 kuadrat. Nah, 620 kuadrat 384.000. Buat ya, 384.400. Terus 540 kuadrat itu 291.600. 291.600. Terus 480 kuadrat itu 330. Ini 480 kuadrat itu berarti kalau ini 291.000. 291 ya. 480. Oh iya, 23.400 ya. Ini kalkulator ya. Kalkulator kita ya, besar-besar angkanya ya. 230 ini 230.400. 230.400. Oke. 580 kuadrat. Yang ini 336.000. 336.400. 336.400. Terus ini 610 kuadrat 372.100. 372.100. Ini 372 ya. Ini 72 ini ya. 372.100. Terus untuk ini 360 kuadrat 129.600. 129.600. Oke, kita jumlahkan ini semua. Dapatlah dia 2.154.100. 2.154.100. Nah, inilah datanya yang kita butuhkan ya. Oke. Ini baru kita cari R-nya. Diangkat dulu ya. Angkat dulu ini ke atas. Cari R-nya. Ya. Inilah datanya yang kita butuhkan. Nah, baru kita buat. Kita cari yang ini. Pertama, N-nya ya. N-nya.
Kita cari n-nya, n sama dengan, ini banyak barisnya data ini, 1 2 3 4 5 6 7 ya, n-nya 7, berarti kita buat n-nya 7, ini 7. Terus yang kita cari lagi selanjutnya adalah X bar. Nah, X bar sigma X atau jumlah semua X dibagi N. N-nya kan 7 tadi, Nah, ini sigma X 196 ya. 196 dibagi 7. Berarti ini 14. Nah, berarti ini 28 ya, pas ya. 28 ini 28. Nah, terus yang ini lagi untuk selanjutnya adalah Y bar ya. Y bar ini kita buat jumlah semua Y per N. N-nya tadi 7. Sigma Y ini. Itu 3.830 ya kan, 3.830 dibagi 7 ya. Nah, dapatlah hasilnya 547. Ini koma 14 lah ya, ini 14, ini kita geser 14 ini. Oke, ini kita buat 14. Nah, dapat. Berarti sekarang kita buat persamaan R-nya atau koefisien korelasi ya. Kita buat koefisien korelasi. Ini rumusnya ya. Kita tinggal melengkapi aja yang ini. Oke, kita lengkapi. Rumusnya. Ini ya. Buat selanjutnya sama dengan ini sama dengan oke, sigma XY ini sigma XY 106.030 ya. 106.030. Oh, ini sepertinya di bawah aja lah biar muat ya. R sama dengan 106.030 dikurang N. N-nya 7 ya. N-nya 7 dikali X bar. X bar itu tadi 28. Terus Y barnya itu 547,14. Oke, per. Ini per kita buat. Per. Oke, ini akar. Ya. Sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat itu sigma X kuadrat ini 5.524. 5.524 dikurang N. N-nya 7. X bar kuadrat. Berarti 7 dikali X bar 28 nanti di kuadrat ya. Oke, kali lagi akar. Ini akar. Oke, yang ini. Sigma Y kuadrat. Ini. 2.154.000. Ini. 2.154.100. Nanti buat titiknya aja ya. Kurang. Oke. N. Ini N-nya 7. 7. Ya. Rumusnya. Nah, ya. 2 juta
154.100 dikurang 7 sigma Y 547,14. Ini pangkat 2 dulu nanti ya, baru dikali ke 7. Oke. Terus ini kita hapus, datanya udah lengkap ya, tinggal melanjut kita yang di bawah ini udah lengkap. Kita buat, tinggal melanjutkan ya. Ini sudah dapat. Kita naikkan ke atas ya. Kan sudah dapat ininya kan. Ini naikkan, tinggal lanjutkan. Ya, sama dengan R sama dengan 106.030 dikurang. Ini hasilnya, kita pakai kalkulator ya. Ini hasilnya ini 107.239,44 ya. 44 ya. Ini 44 per ini ya, per akar. Ini kita buat akar ini 5.524 dikurang. Ini di kuadrat dulu ya, 28 kuadrat dulu baru nanti hasilnya kali 7 ya. Jadi dia kita buat hasilnya 5.488. 5.488 ya. Akar kali lagi ya, akar ini kita buat 2.154.000 yang di atas ya, 2.154.100 dikurang, ini di kuadrat dulu ya, ini di kuadrat dulu baru hasilnya nanti dikali 7 ya, seperti itu biar ya tidak salah ya. Itu 2.095.000, ini hasilnya 2.095.535,26 kita buat ya, 26. Ini banyak komanya tapi kita buat 2 ya, 2.095.500 ini kelihatan ya. Oke, sama dengan ini hasilnya kita buat, ini dapat hasilnya ini negatif ya, 106.000 kurang 107.000 itu negatif, negatif 1.209, yang ini 44 ya, 44 per, kita buat per lagi ini. Nah, ini akar dari ini, hasil pengurangannya ini adalah kalau kita kurangkan ini 36 ya, 36 nih, 36 terus dikali akar hasil pengurangannya ini adalah 58.000, ini udah buat pakai kalkulator ya, 58.564 ya, sama dengan gitu ya, di sini aja kita buat sama dengan ya, negatif 1.209,44 per, ini per ya, akar 36 kan 6 dikali akarnya, untuk akar dari 58.564,74 ini adalah 242,002 gitu. Jadi kita buat 242 aja lah ya, 242 aja. Berarti ini sama dengan
negatif 1209,44 per, ini hasilnya 1452. Jadi dapatlah ini negatif 0,833. Nah, gitu kan? 0,833 itulah R-nya. Selanjutnya kita mencari ini inilah korelasi koefisien korelasi ya. Inilah koefisien korelasi R. Sedangkan koefisien determinasi itu R kuadrat. Ini R kuadrat. R kuadrat sama dengan, ya udah kita buat negatif 0,833 dikuadratkan sama dengan, dapatlah hasilnya 0,6889. Atau kalau kita, ini dia hasilnya. Kalau kita mau buat dalam bentuk persen, boleh juga dikali 100%. 0,6889 kali 100%. Nah, sama dengan ini sama dengan, kita buat di bawah. Bisa juga ini jadi 68,89%. Boleh, kalau bentuk persen dia kali 100%, tapi kalau untuk melihat tingkat korelasi cukup pakai ini aja, tabel nanti ya. Oke, yang pakai ini baru, inilah hasilnya untuk yang ini, yang B tadi ya. Sekarang yang C. Yang C, kita buat yang C ya. Ini aja yang C. Katanya, apakah suhu udara berpengaruh terhadap jumlah pengunjung taman wisata tersebut? Ya kan? Jika ya, seberapa besar pengaruhnya? Jelaskan jawaban Anda. Oke, ya kita lihat tabel ya. Oke, untuk menjawab yang bagian C ini, kita lihat dulu tingkat korelasinya ya. Tingkatnya. Kita lihat dari tabel, ini kan nilainya 0, kita buat ya 0,6889 ya. Jadi kita mau lihat itu pakai tabelnya ini. Nah, ini kita lihat dulu tingkat korelasinya, mana dia antara pengaruh suhu terhadap, ini pengaruh suhu terhadap pengunjung ya. Ini kita lihat determinasinya. Oh, ini dia ya. 0, ini 0,689, 0,68. Berarti di sini. Berarti di sini ya. Nah, di sini 0,68 itu di sini ya. Berarti dia sedang. Karena tingkat, nah tulis saja, kita tulis ya. Karena tingkat korelasi ya, korelasinya sedang ya, kan sedang kan, artinya apakah suhu udara berpengaruh terhadap jumlah pengunjung? Artinya suhu udara berpengaruh. Artinya iya. Nah, kita buat ya, iya. Ya, suhu udara berpengaruh terhadap jumlah pengunjung. Nah, gitu ya. Terhadap
Jumlah pengunjung. Jumlah pengunjung. Bisa ini pengunjung. Nah, ini pengunjung. Ini pengunjung. Ya. Tingkat korelasinya sedang artinya iya suhu udara. Apakah suhu udara berpengaruh terhadap jumlah pengunjung taman wisata? Ya, karena tingkat korelasinya sedang artinya kalau ini berarti kita buat ini aja lah ya. Yang ini di atas ya suhu. Berarti ini berarti kita jawab iya dulu ya. Iya dulu lah berarti. Kita jawab dulu ya. Karena ini pertanyaannya ini ya. Kita jawab iya dulu karena berpengaruh. Nah, kita jawab pertanyaannya kan apakah. Nah, karena udah kita lihat kan tadi tingkat korelasinya. Kita jawablah yang bagian C ini. Apakah suhu udara berpengaruh? Iya. Iya, berpengaruh gitulah ya. Iya, berpengaruh. Berpengaruh. Nah, berpengaruh. Karena tingkat korelasinya korelasi berapa besar pengaruhnya. Oh, ini sedang ya. Ya, berpengaruh karena tingkat korelasi antara suhu udara dengan jumlah pengunjung, nah gitu. Pengunjung. Nah, iya berpengaruh karena tingkat korelasi antara suhu udara dengan jumlah pengunjung. Jumlah pengunjung taman wisata berada pada tingkat, nah gitu aja lah, jumlah pengunjung. Karena tingkat korelasi antara suhu udara dengan jumlah pengunjung berada pada tingkat ini tingkat sedang ya. Kan itu ada ini tingkat sedang tadi ya. Tingkat sedang gitu aja lah. Nah, seberapa besar ya ini sedang atau 68,89%. Ya itu aja nanti kalau seberapa besar jelaskan jawaban Anda. Seberapa besar? Seberapa besar ya 68,89% ini. Jadi penjelasannya ya berpengaruh karena tingkat korelasi antara suhu udara dengan jumlah pengunjung berada pada tingkat sedang. Nah, itu aja. Seberapa besar? Ini 68,89%. Oke, sekian dulu pembahasan nomor 3 ini. Semoga ini bermanfaat ya. Terima kasih, tetap semangat.